Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau lagi review perbandingkan antara buah anggur lokal dan daunnya ya, dengan buah anggur impor dan daunnya juga. Ini mari kita simak ya teman-teman, untuk ilmu hari ini ya kita bagikan. Kenapa ini dibilang jenis anggur lokal? Karena ini buahnya kecut, makanya dia dibilang anggur lokal. Dan buahnya ini lebih dominan kecil-kecil ya teman-teman, dan tidak bisa besar. Mayoritasnya ini buahnya bulat, kebanyakan anggur lokal. Ini salah satu jenis Red Master, sudah banyak sekali tersebar di Indonesia ya teman-teman. Sudah familiar sekali dengan jenis anggur lokal ini, jenis Red Master. Berbandingan dengan daunnya dan buahnya itu seperti ini. Daun Red Master itu lebih dominan bulat dan memiliki runcing-runcing seperti ini, bulat ya, dibandingkan dengan yang impor. Ya lebih menjari anggur impor, dan daunnya lebih lebar-lebar ya. Dan dari segi buahnya juga pun sangat berbanding jauh sekali ya dengan yang anggur impor. Ini kita coba bandingkan, kita ambil ini ya, sampel aja. Kita ambil yang ini. Nah ini ya, untuk perbandingan dengan anggur yang impor. Nih, kecil sekali ya, seperti buah apa ya, seri lah ya, seri, ataupun kalau teman-teman tahu ini buah cimpluan. Kita bandingkan sama yang jenis yang impor, sangat berbanding jauh ya. Nah, sangat jauh nih ya teman-teman, jauh sekali. Sama yang paling kecil aja nih, sangat jauh sekali ya. Nih ya, kita taruh nih, beda sekali jauh ya. Jatuh pula teman-teman, sorry ya. Sangat jauh sekali buahnya perbandingan nih. Nah itu, taruh sini ya, sangat berapa kali lipat jarak buahnya, perbandingannya sangat jauh. Dulunya ini ya, kita cerita sedikit ya teman-teman. Dulunya ini sebenarnya sih tanaman bukan asli Indonesia sebenarnya teman-teman. Karena sudah lama di Indonesia, ratusan tahun di Indonesia. Dulunya ini dibawa oleh orang Belanda ya mungkin lah, dulu masuk Indonesia, dibawa ke Indonesia dan sudah beradaptasi di Indonesia ratusan tahun. Makanya ini dibilang anggur lokal, dan anggurnya pun juga kecut. Kebanyakan ini dipakai untuk batang bawah atau rootstock, sambungan nanti yang disambung dengan anggur impor. Ini seperti ini. Ini sudah kita sambung jenis Tamaki, varian anggur Jepang, jenis Tamaki. Buahnya pun bulat, hijau ya, masaknya ke kuning-kuningan. Ini kita buahkan usianya sama dengan yang anggur impor ini, namun hasilnya berbanding jauh buahnya ya teman-teman, berbanding sangat jauh dengan yang impor. Sedangkan yang impor ini buahnya sebesar, gila ya, telunjuk kita ini hampir sama besarnya, hampir sama ya. Namun ketika yang lokal berbuahnya sangat kecil, tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya ini kebanyakan dijual sangat murah ya, jenis anggur lokal ini bawahnya. Namun ini sangat jago untuk di batang bawahnya. Dia sangat cepat sekali menyerap nutrisi atau pupuk yang kita berikan, ini sangat cepat. Makanya ini sangat rekomendasi untuk yang bagian bawahnya. Namun dia untuk yang di atasnya, untuk dibuahkan begini, ini tidak rekomendasi ya teman-teman. Makanya harus disambung dengan yang impor seperti ini, jenis yang manis. Ini varian Jepang. Ini udah kita sambung juga, ada hidup sambungannya. Jenis Tamaki, varian anggur Jepang. Kelebihannya kalau kita menggunakan jenis Red Master, batang bawahnya ini perakarannya bagus ya teman-teman. Perakarannya bagus, banyak, akar-akarnya pun besar modelnya. Penyerapan nutrisi sangat maksimal untuk naik ke atas.
pertumbuhannya cepat ketika kita mau membuahkan yang impornya lah ya. Ini mau jenis apa ya yang impor, yang penting yang manis lah ya kita sambung. Ini tidak rekomendasi untuk dibuahkan untuk di atas yang lokal, namun dia jago untuk yang di bawah ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini dulunya bawahnya Red Master. Setelah kita sambung dengan yang impor, berbuah dengan anggur impor yang manis. Ini kebetulan belum masak full ya. Dia masaknya 110 hari yang impor ini. Ini masih paling sekitar, kalau nggak silap kita 80 ASP lah kurang lebih, atau 80 harian setelah pangkas pembuahan. Sama juga dengan yang ini, yang lokal, dia sekitar 80 HSP. Namun ini belum keluar semburat merah. Kemungkinan sebentar lagi lah ya. Ini udah mulai agak-agak ke kuning-kuningan, mau berubah warna sih. Cuman kalau pun merah ini yang lokal, ini tetap asam ya teman-teman. Ini karena ditanam di pot yang kecil, ukuran 50 liter, buahnya nggak kalah besar ya. Kalau ditanam mungkin agak lebih besar sedikit lah ya, seperti buah cepoka lah. Namun ini pun yang impor, ketika kita tanam di tanah pun buahnya ini bisa jumbo ya teman-teman. Mungkin besar jempol tangan kita ya, jempol orang dewasa ya, yang ini ya teman-teman. Ini karena di pot yang kecil, nutrisinya pun terbatas yang kita kasih, jadi buahnya tidak terlalu besar. Tapi ini sudah cukup lumayan ya, untuk pemula buah seperti ini udah lumayan besar lah. Sebesar-besar tunjuk orang dewasa ini udah lumayan besar ya teman-teman. Supaya kita berbagi ilmu ini, supaya teman-teman nantinya ketika membeli bibit tidak ketipu ya teman-teman ya. Perhatikan dengan jelas, kalau daunnya seperti ini bulat, runcing-runcing seperti ini udah dipastikan jenis lokal ya teman-teman. Namun ada juga yang daunnya seperti ini, jenis impor. Kadang teman-teman bisa juga payah membedakannya. Ada salah satu yang jenisnya seperti ini, daunnya hampir mirip lah ya, beda-beda sedikit lah. Jenis Jupiter, anggur manis juga ya. Buahnya pun tidak terlalu besar, tapi namun dia anggur impor manis. Cuman yang lokal ini sangat beda lah dengan yang impor. Dia lebih dominan, lebih bulat lah daunnya ya, seperti ini, lebih bulat dibandingkan dengan yang impor, yang anggur manisnya. Supaya teman-teman nantinya ketika membeli bibit nggak ketipu ya. Mungkin kita nggak panjang lebar ya teman-teman, kita bagikan informasi ini sekedar untuk wawasan kita bersama ya. Semoga yang menonton video saya diberikan kesehatan ya, panjang umur ya teman-teman ya, dan selalu diberi rezeki yang banyak, amin. Sekedar kita mau icip-icip juga ya teman-teman. Ini mungkin ada yang lebih merah ya. Ini kita mau makan dulu ya, yang kecil aja kita ambil. Kayaknya udah enak ini ya. Kita mau cek tes dulu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya udah ada, namun belum masak ya. Teksturnya berair. Ini belum masak. Dia masaknya 110 hari ya teman-teman. Dia baru manis sekali, bisa mencapai 18 brick sampai 19 brick ya teman-teman. Udah cukup manis ya jenisnya ini ya. Kategori jenis anggur yang manis, sangat manis lah kalau dibilang. Masak full ya bisa sampai 19 brick kan. Sedangkan kita kalau makan jambu madu aja itu 16 brick aja udah manis banget ya. Apalagi ini bisa mencapai 19 brick, 18 sampai 19 brick, itu sangat manis ya. Jenis yang ini apa yang impor, jenis Baikenur. Ini yang kita sambung
varian Jepang. Semoga bisa tumbuh subur ya teman-teman, bisa berbuah lebat, amin. Sekedar itu aja informasinya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, salam pengangguran dari Sergai. Terima kasih.